Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Prakasa dengan NPM 175801153. Di sini saya sebagai mahasiswa akan melakukan kegiatan CSL 7, yaitu representasi pada neonatus. Baik, jadi di sini untuk melakukan tindakan resusitasi neonatus ini kita dapat melihat dari nilai Apgarnya dulu, seperti apakah bayi itu kulitnya kebiruan atau tidak, kemudian dari pulsasi jantungnya itu bagaimana, kemudian dari nafasnya lemah atau tidak, kemudian bagaimana apakah terdengar napas seperti hidung, dan juga distensi pada dini dadanya. Nah, setelah kita mengecek itu, kita ada kecurigaan ini apgar skala rendah, kita dapat melakukan informed consent kepada keluarganya pasien. Baik, Bapak Ibu, ini anaknya akan saya lakukan tindakan Bapak demi untuk memperbaiki keadaannya. Namun di sini saya akan sangat berhati-hati dan minimalisir ketidaknyamanan pada anak Bapak dan Ibu tersebut. Apakah Bapak bersedia? Jika bersedia, kita dapat menyiapkan alat-alatnya. Nah, baik, untuk yang pertama kita dapat menyiapkan seperti suction, kemudian kita siapkan ammo bag yang sudah dihubungkan dengan oksigen, kemudian kita siapkan juga ada ampul epinefrin, kemudian ada selimut, kemudian ada bantalan untuk bahu pada bayi neonatus tersebut, kemudian ada juga spad, dan juga ada lap, dan juga kita jangan lupa untuk menyiapkan lampu. Nah, baik, setelah itu kita lakukan tindakan resusitasi. Sebelum kita melakukan tindakan resusitasi, kita lebih baik mencuci tangan terlebih dahulu secara WHO. Setelah itu kita memakai handscoon dengan prinsip sterilitas. Kita pasang handscoonnya. Baik, setelah handscoon terpasang, kita posisikan bayi pada tempat datar seperti di atas meja atau pada permukaan datar untuk memudahkan kita melakukan tindakan. Nah, setelah itu kita dapat membersihkan bayi dari mekanik maupun darah setelah keluar bayi. Kita bersihkan hidungnya, mulutnya, kemudian telinganya, bagian-bagian yang terkena mekanik dan juga darah. Kemudian kita buang. Baik, setelah kita buang, kita dapat memposisikan pasien agar kepalanya ekstensi, yaitu dengan cara memberikan bantalan di bagian atas bahunya sehingga kepala pasien ekstensi. Baik, ketika kepalanya sudah ekstensi, kita dapat memberikan penghangatan lampu dengan jarak 60 cm. Sudah kita berikan kehangatan dengan lampu 60 cm. Kemudian kita dapat memberikan selimut agar bayi tetap hangat, namun jangan sampai menutup kepalanya dan juga muka maupun hidungnya. Nah, setelah ini baru kita dapat melakukan pembersihan dengan menggunakan suction untuk membersihkan lendir-lendir. Kita bisa men-suction pada mulutnya dulu, kemudian pada hidungnya. Nah, setelah kita lakukan suction, lendir juga sudah terhisap, kita dapat melakukan rasa taktil dengan menggelitiki pada kaki pada pasien. Kita berikan rasa taktil, kita gelitiki kakinya, kemudian kita lihat apakah bayi menangis, kemudian apakah ada pergerakan pada bayi. Namun pada kasus ini belum didapatkan. Nah, kemudian kita dapat mengevaluasi kembali untuk apgarnya dari appearance-nya. Kita lihat dari warna kulitnya lagi, apakah kulitnya kemerahan atau kebiruan. Kemudian juga kita dapat melihat bagaimana untuk DJJ-nya. Dari DJJ-nya ini apakah di bawah 60 kali per menit. Kemudian juga kita dapat melihat dari nafasnya, apakah nafasnya lemah, dan juga apakah ada distensi pada dini dadanya atau tidak. Nah, setelah itu kita dapat melakukan pemberian VET yang sudah dihubungkan dengan tabung oksigen. Nah, ini kemudian kita dapat memberikannya ini 40 sampai 60 kali per menit dengan cara pompa lepas-lepas. Jadi kita pompa, lepas tengah, lepas, pompa, lepas tengah, lepas, pompa, lepas tengah, lepas. Nah, baik, ketika sudah dipompa setengah lepas, ini sampai 40 sampai 60 kali per menit. Nah, setelah itu kita dapat mengevaluasi kembali bayinya. Dari tadi warna kulitnya, kemudian dari DJJ-nya, kemudian juga dari suara nafasnya, dan juga dari apakah terdapat distensi dini dada atau tidak. Nah, kemudian pada kasus ini jika masih belum, kita dapat melakukan pemberian lagi VET dan melakukan konversi dini dada. Nah, untuk melakukan VET ini kita dapat minta bantuan asisten untuk memompakannya. Dan kita dapat melakukan kompresi dengan perbandingan 3:1, yaitu 3 kompresi dan 1 ventilasi. Ini dilakukan selama 30 detik dengan durasinya itu penekanan dan juga pompanya yaitu 2 detik secara bersamaan. Nah, mohon maaf asisten untuk mohon bantuannya. Nah, jadi di sini saya melakukan kompresi dan juga pasien
asisten memompanya pompa lepas-lepas selama 30 detik dengan durasi 2 detik yang sama secara bersamaan ya. Kemudian kita dapat melakukan kompresi secara hati-hati, yaitu secara 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian ventilasi 1, 2, 3. Kemudian ventilasi lagi. Kemudian 1, 2, 3. Ventilasi selama 30 detik. Nah, kemudian setelah itu kita dapat melakukan evaluasi lagi seperti di DJJ-nya lagi. Jadi dengan DJJ-nya bagaimana, kulitnya bagaimana, kemudian dari apakah ada suara napasnya bagaimana, kemudian apakah terdapat nafas lama atau tidak. Nah, setelah itu jika masih terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, apabila suara masih rendah, kita dapat melakukan pemberian epinefrin. Ini dosisnya itu 0,3 cc per kilogram berat badan. Nah, kita anggap bayi ini atau netus ini berat badan 3 kg, maka kita berikannya sebanyak 1 cc. Kita ambil secara ampul. Kita ambil sebanyak 1 cc. Baik, kemudian kita suntikan pada vena umbilicusnya. Suntikan. Setelah itu tadi kita melakukan kompresi one hand, kemudian kita dapat menutupi kembali dengan kompresi one hand lagi. Kemudian setelah kita melakukan penyuntikan epinefrin, maka kita dapat melihat lagi evaluasi lagi bagaimana dari jantungnya, kemudian dari kulitnya kemerahan atau tidak, dari suara napasnya, dan pergerakan dinding dananya bagaimana. Nah, ketika pasien ini sudah mulai membaik, napasnya sudah mulai meningkat, kemudian juga warna kulitnya sudah mulai kemerahan, DJJ-nya juga sudah membaik di atas 60, maka kita dapat memberikan lagi VET selama 2 menit. Kita berikan lagi VET selama 2 menit. Secara pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Baik, ketika DJJ pasien sudah normal, sudah 100, kemudian dan Apgar scan juga sudah membaik dan juga normal, maka kita tidak perlu melakukan rujukan pada pasien ini. Namun apabila tidak membaik, kita dapat melakukan rujukan kepada pasien ini. Nah, setelah itu, setelah tindakan resusitasinya itu sudah selesai, kita dapat informasi kepada keluarganya lagi. Baik Bapak, Ibu, di sini anaknya sudah selesai saya lakukan tindakan resusitasinya, dan alhamdulillah anak Ibu dan Bapak sudah membaik keadaannya. Nah, namun di sini saya akan melakukan tindakan pasca resusitasi. Nah, di sini nanti anak Ibu akan saya taruh dulu di inkubator untuk tujuan dihangatkan, kemudian nanti saya akan memberikan vitamin K, kemudian pencegahan infeksi dan juga imunisasi. Apakah Ibu bersedia? Nah, jika Ibu orang tua dari pasien ini bersedia, maka kita dapat melakukannya, dan nanti kita akan mengecek perkembangannya. Nah, sejauh ini Bu, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka pemeriksaan sudah selesai. Ya baik, pemeriksaan sudah selesai. Ya, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon sarannya dokter dan teman-teman. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.